sukacita daripada Tuhan. Amin. Sebelum kami menjauh Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu, biarlah Engkau yang melayani setiap kami, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, membasuh kami dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh berlayak di hadapan Tuhan, boleh menghadap hadirat Tuhan. Karena kami tahu hadirat-Mu suci dan kudus, kami mau menghormati hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa hati yang sukacita, membawa pujian kami Tuhan, sehingga Tuhan biarlah apa yang kami pujikan boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh kami yang membawakan firman-Mu Tuhan, karena kami haus dan rindu untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembunyikan kami semua dengan para pelayan-Mu, juga membawa firman-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami, Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu di atas setiap kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dari Tuhan. Bukan hanya pada hari ini saat kami melayani, tapi juga dalam sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau terus memuji-muji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan boleh menjadi suratan yang terbuka Tuhan, yang boleh dikenal oleh orang lain menjadi anak-anak yang Tuhan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan dalam hari-hari kami Tuhan, kami mau terus dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal tengah hingga akhirnya, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memimpin dan menguruskan ibadah kami pada pagi hari. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara. Puji Tuhan, selamat kita beribadah kembali pada minggu ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau bisa kita hadir di sini, bukan kuat gagah kita, tapi sesuatu sekali lagi anugerah daripada Tuhan kita yang baik. Terima kasih, puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu pertama, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Hanya ku
suatu anugerah daripada Engkau Tuhan. Ini suatu kebaikan yang diberikan kepada kami semua. Layakkanlah Tuhan kami memuji dan membesarkan nama Engkau. Ampunilah dosa kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami merendahkan hati di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan adalah penolong kami semua. Dikatakan walau dalam lembah kegelapan Tuhan, Engkau menolong kami. Bapa di surga, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang ada masalah Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kebaktian ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan dan alaskan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Engkaulah yang menjadi juru selamat, penebus, melepas kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Kita sambut dengan lagu pujian kedua yang mengatakan bahwa serta dengan Allah. yang kita akan nyanyikan pada saat minggu ini mengatakan betapa heranlah, heranlah, heranlah apa yang tak diduga diberikan olehnya. Amin, puji Tuhan.
kita masuk firman Tuhan, ada satu pujian yang mengatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Diberikan kepada Sarah, kadang kita menertawakan janji Tuhan, atau kita menangis seperti Maria dan Marta waktu Lazarus meninggal, atau mungkin kita seperti Simon yang jalannya kosong, hatinya sedih dan bertanya-tanya. Mungkin apakah angin kencang? Mungkin apakah bulan? Mungkin apakah ada orang yang lebih cepat? Mungkin karena Simon bukan nelayan yang baik. Semua serba kemungkinan-kemungkinan. Tetapi dalam Matius 19 ayat 20, Yesus merubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena waktu kita percaya yakin dan apa yang dikatakan firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan akan berubah masalah menjadi berkat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi lagu bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
keyakinan pada kami. Engkau beri puji-pujian kepada kami untuk kami dapat memuji dan menyembah-Mu. Kami hampiri Engkau, Tuhan. Kami datang nyatakan iman kami, bahwa kami percaya kepada-Mu dengan sungguh ya Tuhan. Dan dengan itu kami percaya tak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Tuhan yang baik bagi umat yang datang berseru dan percaya kepada-Mu. Kami percaya Engkau terimalah ibadah kami, puji sembah kami, hormat kami kepada-Mu. Dan kami percaya pula Engkau menghampiri kami, Engkau menghampiri tiap pribadi kami. Engkau nyatakan terang-Mu, karunia-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu ke setiap pribadi kami, sehingga kami semakin memahami siapa Engkau Yesus Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau. Kami sedang bertambah memahami firman-firman-Mu. Terpuji Engkau selamanya. Berfirmanlah Tuhan, nyatakanlah maksud-Mu dalam setiap pribadi kami. Kami umat-Mu, sukacita menyambut firman-Mu. Urapi kami semua, haleluya, sehingga kebenaran firman-Mu itulah yang mengisi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Kami menyambut firman-Mu dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang beribadah dan nyatakan sungguh bahwa kita adalah umat yang percaya kepada-Nya, dan kita menikmati ya berkat-berkat dalam percaya kepada-Nya. Puji Tuhan. Ya, kita menikmati terang anugerah kebaikan dari Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan firman kita lanjutkan dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ke 22 sampai dengan 31. Tapi pembacaan pertama ayat 22 sampai 25 saja dahulu. Injil Markus pasal 14 ayat 22 dan sampai 25. Kita baca bersama. 2, 3. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Setelah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Amin. Firman Tuhan. Pembacaan firman kita berjudul penetapan perjamuan malam, atau juga dikenal penetapan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan Yesus yang Yesus adakan. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan
Ya, kalau tidak dikenal, tidak disayang katanya. Kalau dikenal, disayang. Nah, ini salah satu bagian dari kita sebagai umat beriman. Kita mau semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal firman-Nya, dan dengan itu kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi akan firman-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Bapak Ibu Saudara, pemberitaan firman yang lalu, Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya di ruangan yang sudah dipersiapkan, yaitu Paskah orang Yahudi. Dalam pembacaan kita, mereka sedang makan Paskah Yahudi. Artinya Paskah yang dirayakan oleh agama Yahudi, agama Israel. Bapak Ibu Saudara, sementara mereka makan, kemudian Yesus mengambil roti atau seketul roti. Setelah Yesus mengambil roti tersebut, maka dia ucapkan berkat atas roti tersebut. Kemudian dipecah-pecahkannya. Setelah itu diberikannya kepada murid-murid. Kemudian Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-murid sedang makan, dan dalam makan itu mereka mengenang peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir dalam Keluaran 12. Kita melihat yang lalu. Dan itu berarti mengenang peristiwa besar. Peristiwa dilepaskan dari perhambaan. Peristiwa penyelamatan oleh Tuhan kepada umat Israel. Pastilah mereka sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Mereka bersuka cita akan peristiwa besar tersebut, bahwa mereka punya Tuhan, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang peduli dengan mereka dalam perhambaan di Mesir pada waktu itu. Dan Tuhan selamatkan mereka, sehingga keturunan Israel terus bergulir di tanah Israel. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mereka makan bersama, tanda mereka bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mereka tanda ada ikatan persekutuan, ikatan persaudaraan sebagai umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman ini perlu juga umat beriman miliki dalam kehidupannya, baik kehidupan pribadi, baik kehidupan keluarga. Bahwa kalau kita makan, kita penuh syukur, terima kasih kepada Tuhan. Tidak hanya sejauh makanan yang ada, iya, makanan yang ada, kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Itu semua anugerah pemberian Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kita makan, kita ingat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Dan dengan itu memperkuat
Bapak Ibu Saudara, ya, akan keyakinan iman kita. Sebagaimana kita makan untuk ada energi, maka demikian juga kita sebagai umat beriman, kalau kita makan biasa, mari kita penuh syukur, penuh terima kasih, ya, kepada Tuhan. Dan itu juga membawa kita bersekutu dengan sesama yang kita makan bersama tersebut, apakah tingkat keluarga ataukah lebih dari tingkat keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga pertemuan makan menjadi wadah yang sangat berharga bagi kita, umat yang mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu bukan hanya sekedar saja untuk mengisi perut kita, tetapi makna rohani yang dalam yang kita mau ada dalam pertemuan makan tersebut. Terima kasih Tuhan. Ini pembelajaran berharga buat kita. Bahkan lebih jauh, Yesus tambahkan makna. Makna sudah baik. Tanda persekutuan, persaudaraan, tanda keramah-tamahan, saling menyambut, menerima. Tetapi Yesus tambahkan makna lebih jauh. Dan itulah pengalaman rohani kita. Kita perlu bertambah dalam pengenalan akan Tuhan, akan firman-Nya, sehingga makna rohani, makna kebenaran semakin mengisi hati, pikiran, dan hidup kita, bahkan seluruh gerak aktivitas hidup kita. Puji Tuhan. Yesus tambahkan makna apa? Sementara mereka makan, Dia ambil lagi roti. Kalau dilihat di sini roti kemudian dipecah-pecahkan, berarti roti yang utuh, yang besar. Yesus ambil sehingga menjadi perhatian daripada mereka yang makan Paskah waktu itu. Yesus mau buat gerangan apa ini? Sedang makan, sedang menikmati roti, ya, lauk-lauk yang ada, tapi sekarang diangkat lagi ada roti. Kemudian Yesus mengucapkan berkat. Terima kasih, ini berkat yang dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita makan, kita minum, terima kasih, ini berkat daripada Tuhan. Amin. Kita sungguh bersyukur, berterima kasih. Untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu murid-murid melihatnya. Oh, Yesus mengambil roti. Tadi sudah makan bersama, pasti juga sudah mohon berkat. Sekarang ada roti lagi diangkat untuk menjadi perhatian bersama. Yesus mengucap berkat. Ayat selanjutnya, Yesus bersyukur, berterima kasih. Ini adalah pemberian dari Tuhan. Puji Tuhan. Mengakui ini adalah pemberian Tuhan, kemudian Yesus bagikan roti itu kepada mereka yang hadir pada kesempatan itu. Dibagikan roti. Setelah dibagikan, mereka menerimanya. Yesus berkata, ambillah. Ayat lain kemudian berkata, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, roti dibagi. Kemudian Yesus berkata, ini tubuhku. Berarti Yesus sedang mengajar murid-murid. Dari roti, satu roti kemudian dipecah-pecah, dibagikan kepada murid-murid. Kemudian diminta supaya murid-murid mengambilnya, memakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu Bapak Ibu Saudara, yang dibagi adalah roti, yang dipegang adalah roti. Tapi kemudian Yesus berkata, ini tubuhku. Itu berarti Yesus sedang memberi pelajaran. Dari roti yang dibagi-bagi,
Maka Yesus berkata, itu tubuhku. Amin. Berarti tubuhku ini nanti akan dipecah-pecah untuk dibagi-bagikan, mendatangkan manfaat kepada mereka yang menerimanya. Makanlah, sebagaimana roti punya manfaat, maka Yesus mau berkata, tubuhku punya manfaat yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bukan makan daging Yesus yang disobek terus diberikan, bukan. Itu roti yang dipegang. Ada gereja menganut paham roti itu jadi daging ini. Terserah menurut dia makan daging. Ya, itu ada gereja seperti itu, nggak usah disebut ya gereja mana. Itu. Tapi kita tidak, yang dibagi adalah roti. Ya, tetapi ada pelajaran berharga. Yesus memberi tubuhnya yang kalau kita belajar lebih jauh, waktu Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang terkenal, saya ambil ayat itu, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Itulah Yesus, supaya tiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, hidup kekal itu maksudnya diselamatkan. Itu berarti kasih Allah yang besar itu diberikan adalah Yesus. Berarti Yesus itulah kasih Allah. Kemudian Yesus ambil gambar. Yesus yang adalah kasih Allah itu, Yesus contohkan roti yang dipecah-pecah. Dan itu berarti kasih Allah dibagi-bagi kepada siapa saja yang mau menerimanya. Puji Tuhan, supaya tidak binasa, supaya beroleh selamat. Puji Tuhan, dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 8, di sana dikatakan Yesus merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba, dan taat sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Paulus menggambarkan Yesus. Dan Paulus menggambarkan Yesus itu ya seperti seorang hamba. Hamba yang apa? Yang rendah hati. Hamba yang taat. Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang memberi pelajaran. Ini roti, inilah tubuhku. Itulah Yesus yang taat sampai mati di atas kayu salib. Murid-murid mungkin saja belum paham waktu itu. Mereka terima saja. Begitu juga dalam perjalanan iman. Satu waktu kita mengerti, satu waktu belum kita mengerti, tapi kita terima saja. Dan kemudian apa yang kita terima menjadi pengertian di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus memberi tubuhnya taat sampai mati di atas kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 8. Puji Tuhan, boleh dibaca ayat tersebut. Ada yang bantu membacakannya? Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Bagaimana Yesus yang digambarkan seperti roti, kemudian dipecah-pecah. Itu gambar juga dia memberi diri untuk merendahkan dirinya, menjadi hamba, taat sampai mati. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Yesus sedang mengajar murid-murid untuk supaya murid-murid dapat menyadari makanan yang mereka sedang makan itu berkat. Tetapi ada berkat yang lebih yang Tuhan sediakan, yaitu tubuhnya sendiri, pribadinya sendiri. Bahkan dia serahkan tubuhnya ya, secara total, sepenuhnya dia serahkan supaya dapat dinikmati, dimakan atau dinikmati oleh murid-muridnya. Puji Tuhan. Dan kalau roti itu digambarkan ketaatan, maka yang dinikmati oleh murid-murid adalah ketaatan kepada Tuhan. Amin. Kalau roti itu digambarkan seperti kerendahan hati, maka yang dimakan itulah kerendahan hati, sehingga menjadi energi. Ada kerendahan dari Yesus datang kepada kita. Roti itu digambarkan seperti kasih Allah itu, maka Yesus berkata, terimalah, makanlah. Maka kita makan, kita menikmati akan kasih Allah laksana roti. Puji Tuhan. Tetapi lebih manfaat dari roti biasa. Sebab ini dalam ayat yang lain digambarkan juga seperti roti sorga. Kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biar kita tidak saja bersyukur, terima kasih, menikmati hidup, menikmati hidangan yang kita nikmati dalam hidup ini, tetapi kita mau lebih bersyukur dan berterima kasih menikmati hidangan yang Tuhan sediakan, yang Yesus sediakan, yaitu dirinya, yaitu pelayanannya, yaitu kasihnya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus ya tolong kita semua ya. Yesus beri dirinya secara total. Itu berarti juga Yesus mau supaya murid-murid beri dirimu secara total kepada Tuhan. Haleluya. Seluruh keberadaanmu semuanya adalah diserahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan mengisinya. Puji Tuhan. Selanjutnya Markus pasalnya yang ke-14 itu ayat 23. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Yesus mengambil cawan anggur, disaksikan oleh murid-murid. Apa gerangan maksud Yesus mengangkat cawan anggur? Biasa mereka minum anggur, ya, sambil juga makan untuk mereka yang ada di sana. Tetapi ini Yesus kembali mengangkat. Bapak Ibu Saudara, Yesus juga sedang mengajar supaya ada pemahaman, tidak saja minum anggur biasa seperti yang mereka paham, tetapi Yesus mau menggambarkan dirinya, darahnya, hidupnya, supaya murid-murid dapat menerimanya. Dia mengucap syukur, dia mohon berkat Allah dalam cawan anggur tersebut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian dan Yesus berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat sebelumnya, mereka semuanya minum dari cawan itu. Yesus berikan, Yesus mohon berkat, mengucap syukur, berarti melalui cawan anggur tersebut Yesus mau mengajarkan ada berkat lebih, berkat khusus yang Yesus mau sampaikan kepada mereka. Minum, terima. Mengapa? Sebab anggur itu kemudian Yesus maknai sendiri.
inilah darahku. Bukan berarti ambil darah Yesus, kemudian Yesus bagikan kepada murid-murid. Bukan, cawan tetap anggur. Ada gereja yang memahami berubah katanya dan jadi darah. Itu terserah, mereka mau mengimani seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ya silakan. Tetapi kita mengimani yang Yesus ambil adalah cawan anggur. Baru Yesus berkata, inilah darahku, sebagai darah perjanjian yang baru. Dalam ayat yang lain ada kata baru, perjanjian yang baru yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu juga gambar daripada Yesus disalibkan, dimahkotai duri, lambungnya ditombak, kemudian keluar darah. Kesempatan lain kita akan baca ayat tersebut. Jadi Yesus berlumuran darah, mahkota duri dipukul lagi, itu mahkota duri, duri-duri yang dianyam. Bapak Ibu Saudara, maka Yesus mengalir darah, lambungnya. Bahkan kalau kita akan belajar kesempatan berikut di Taman Getsemani, maka Yesus berkeringat darah. Mengapa? Sebab dia ada dalam suatu pergumulan. Kita akan lihat kesempatan lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus menumpahkan darahnya, darah perjanjian, sehingga ada perjanjian dengan umat yang mau menerima apa yang Yesus berikan tersebut. Bapak Ibu Saudara, ayat yang sama saja saya ambil, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Itu juga gambar daripada Yesus memberikan tubuh, kemudian memberikan darahnya. Itu berarti seluruh totalitas hidup daripada Yesus, tubuh, darahnya. Yang darah disebut juga nyawa, berarti seluruh hidupnya, ya, tubuh, darah, nyawa, hidupnya dia serahkan untuk murid-muridnya. Itu berarti untuk siapa saja. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Yesus yang kita kenal tidak menyimpan sesuatu pun untuk disimpan, tetapi Yesus memberi dirinya secara total, sepenuhnya untuk umat manusia. Dan dengan itu satu pembelajaran berharga buat kita. Kalau kita mau percaya Yesus, maka secara total kita serahkan hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita terima tubuh dan darahnya, itu berarti secara totalitas, ya, pribadi daripada Yesus dia serahkan untuk umat manusia. Artinya tubuhnya, darahnya punya manfaat, pengorbanannya punya manfaat, kasihnya penuh manfaat untuk umat manusia. Bapak Ibu Saudara, saya mau baca dalam kitab Roma, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Begitu besar kasih Allah di dalam Yesus. Dia nyatakan dengan dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya dia mati karena dosa-dosa kita. Itu berarti dia menanggungnya. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka terhadap dosa. Tetapi karena Kristus, dia mau mati untuk orang yang berdosa tersebut. Dan lewat darah yang dia tumpahkan, maka umat manusia dibenarkan atau disucikan, diampuni dosanya, maka pasti dia diselamatkan dari murka terhadap dosa. Karena dia sudah dibebaskan, karena dia sudah dibenarkan, karena dia sudah disucikan daripada dosa. Maka darah Yesus yang ditumpahkan itulah darah perjanjian. Jadi dia membuat perjanjian dengan mereka yang menerimanya. Mereka mendapat pembelajaran daripada Yesus. Cawan yang diberkati kemudian berkata, ini darahku. Minumlah. Ini darah perjanjian yang membuat Yesus dan mereka yang menyambutnya ada ikatan perjanjian. Bapak Ibu Saudara, pelajaran berharga. Yesus membuat perjanjian buat saudara dan buat saya. Amin. Kita sungguh berterima kasih. Di dalam dunia perjanjian itu bermakna besar. Perjanjian jual beli bermakna, perjanjian kerja bermakna, dan seterusnya. Yang namanya perjanjian itu bermakna di antara sesama manusia. Ada surat perjanjian. Yesus buat surat perjanjian buat saudara dan saya. Haleluya. Dan tintanya bukan tinta apa, tetapi tintanya adalah darah Yesus. Pengorbanannya, kasihnya yang sungguh luar biasa itu dia berikan bagi kita. Biasanya manusia juga kalau mau menyatakan kesungguhannya, katanya tanda tangan ya kesungguhannya. Tapi ada yang lebih kuat lagi, tanda darah katanya, begitu ya. Lebih dari itu semua, Yesus telah membuat itu tanda. Amin. Ya, tanda ikatan perjanjian. Kalau sudah dikasih tanda darah, artinya tidak dapat dirubah. Tuhan ikat perjanjian dengan saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak berubah. Biar kita juga tidak berubah. Haleluya. Boleh katakan haleluya? Ya, ada ikatan perjanjian dalam penebusan, dalam kasih-Nya, dalam keselamatan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Yesus mengakui lagi, ini adalah hasil pokok anggur, minum hasil pokok anggur yang mereka minum sekarang. Nah, itulah yang terakhir bagi Yesus. Kemudian nanti Yesus akan minum dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, yang alamiah roti, yang alamiah anggur, Yesus ambil sebagai pelajaran bahwa itulah tubuhnya, itulah darahnya yang diserahkan bagi kamu. Itu berarti seluruh totalitas diri Yesus berikan untuk umat manusia, terlebih kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan dengan itu, kalau mereka menyambutnya, maka mereka menyambutnya bukan dengan setengah hati, tapi dengan sepenuh hati, dengan secara totalitas, sepenuh-penuhnya. Dan ini satu proses pembelajaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu mereka menerima ini dari Yesus,
Mereka terima Yesus mengadakannya, tetapi pemahaman itu perlu terus bertambah. Kita baca dalam ayat-ayat yang lain, setelah kebangkitan Yesus, baru mereka sadar, oh betul apa yang Yesus firmankan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebenarnya melanjutkan dengan Petrus, tapi kesempatan lain kita akan lanjutkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita terima kasih kepada Tuhan untuk bagian firman ini, ya. Dan itu berarti juga apa saja yang kita dapat lihat dalam hidup ini bisa diambil jadi pembelajaran. Yesus ambil roti, Yesus ambil anggur. Nah, apa saja bisa menjadi pembelajaran buat kita umat manusia untuk kita semakin mengenal Yesus Tuhan. Dan Yesus semakin bermanfaat dalam hidup kita. Sebab semakin kita mengenal sesuatu, maka kita semakin paham. Bahkan kemudian akan menjadi makin cakap. Bapak Ibu Saudara, dalam golong kita semua, semakin mengenal Tuhan, maka kita semakin memahami Tuhan, memahami akan firman-Nya, bahwa Dia teramat bernilai untuk hidup kita. Dia teramat berharga untuk hidup kita. Sehingga patutlah kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa kalau pakai bahasa umum, Tuhan tidak main-main. Ya, Tuhan tidak separuh hati, tetapi secara penuh, secara total. Biar juga kita sebagai umat Tuhan, dalam hati kita secara total kita itu Tuhan. Amin. Kita persembahkan hidup kita kepadanya dalam semua aktivitas kegiatan kita. Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang kerja secara sebaik-baiknya, yang sekolah dengan sebaik-baiknya, dan seterusnya dalam hidup yang kita jalani. Maka kita mau jalani sebagaimana Yesus sebaik-baiknya, maka kita juga sebaik-baiknya. Sebenar-benarnya, maka kita juga sebenar-benarnya. Sekuat-kuatnya, maka sekuat-kuatnya. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita semakin mengenal Tuhan, maka kita semakin mengasihi Tuhan, dan Tuhan semakin mengasihi kita. Tuhan, kita mau berdoa, kita menyanyikan satu nyanyian. Kunaikan syukur kepadamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu. Engkau teramat baik buat kami Tuhan. Engkau teramat mengasihi kami. Terpuji Engkau Yesus Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya.
kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kami. Yesus tidak pernah berubah. Yesus selalu memberikan hidupnya untuk orang yang percaya. Bahkan lebih daripada itu, waktu berjatuhan malam pun, Terima kasih. Dia mencatat Noni. Itu artinya tubuhnya yang Dia tahu akan disalibkan, dibagikan kepada kami. Yaitu Bapa kami yang tidak percaya. Iman dan percaya kami terus kami lakukannya. Bagi siapapun kami, terus kami harus taat. Kami harus tunduk di dalam perintah-Mu supaya kami tetap ada di dalam hubungan. Bapa, jadikan kami saudara berkami. Mana keberadaan kami, di mana kami berada, mana pelayanan kami. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa salah kami. Sekali kami mengecewakan Tuhan. Baik Bapa, dalam pada saat pagi siang ini, boleh dapat mendengar berita firman-Mu yang membuat kami berdapat tegar. Puji-pujilah Nama-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Terpuji Engkau selama-lamanya. Firman-Mu hidup, Firman-Mu berkuasa. Oh haleluya. Engkau membentuk hati pribadi kami, kepikiran kami dan semua keberadaan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Engkau sungguh baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara yang ada permohonan doa secara khusus, mungkin buat diri sendiri, mungkin buat keluarga, mungkin buat anak, mungkin buat siapa yang dapat kita antarkan dalam doa. Sejenak kita angkat tangan kami. Kita berdoa juga untuk mereka, anak-anak yang akan mengikuti ujiannya, atau sementara mengikuti ujian, atau yang akan tahap akhir dalam semester ini. Kita berdoa untuk mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Hamba hadapkan kami semua umat-Mu, baik yang ada dalam ibadah ini, baik yang ada di rumah, ya Tuhan. Kami ulurkan tangan iman kepada-Mu. Kami butuhkan anugerah pertolongan-Mu dalam doa yang secara khusus ini. Kami sampaikan kepada-Mu. Kami percaya bahwa umat yang sungguh berdoa, Engkau mau dengar dan Engkau mau jawab. Nyatakan itu dan kami terima dengan iman. Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak yang sekolah dalam berbagai tingkat sekolah mereka, ya Tuhan. Juga di antaranya ada Marcella, ya Tuhan, dan yang lainnya. Tuhan, berkatilah pendidikan sekolah anak-anak, dan biar mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan berkat Tuhan, dengan kesehatan, dengan kecerdasan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk berguna dalam hidup, Tuhan, dari anak-anak tersebut, ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Berkati orang tua dari anak-anak yang sedang, Tuhan, mendidik, merawat, ya Tuhan, membesarkan anak-anak oleh kasih karunia yang daripada-Mu. Dan Tuhan, Engkau tolong anak-anak dalam permasalahan, dalam pertumbuhan mereka, apakah kesehatan, apakah jiwa roh mereka, maka Engkau tolong Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Juga Tuhan, tiap pribadi dengan apa yang kami doakan, kami percaya Engkau menolongnya, ya Tuhan. Dengan iman kami terima. Yang membutuhkan kesehatan, yang tergantung, kami beriman, ya Tuhan. Engkau jawab kami, Engkau tolong sembuhkan kami, kuatkan iman
kami hikmat dalam rumah tangga, ya Tuhan, dalam pergaulan, dalam semua aktivitas kami. Biar hikmat kebenaran-Mu itulah yang mengisi akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorga, terpuji Engkau selamanya. Mohon berkat Tuhan juga untuk pemerintah kami, negara kami, seluruh rakyat Indonesia. Terpuji Tuhan, pelayanan gereja di mana-mana tempat juga Tuhan menyertai, Tuhan bela, dan Tuhan memberkati semua pelayan, semua umat Tuhan di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami mau menamatkan akan ibadah kami saat ini. Kami mau kembali. Kami percaya Engkau menyertai kami. Immanuel, haleluya. Terimalah anugerah berkat Allah Bapa dalam sorga. Terima, nikmatilah persekutuan dalam kasih sayang Yesus Tuhan kita. Terimalah kekuatan, hikmat, kemampuan yang dari Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari sampai selamanya. Kekasih Tuhan, kita pulang dengan penuh syukur dan sukacita. Damai sejahtera menyertai kami semua. Kami akhiri ibadah kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.